Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kemudahan-kemudahan. Sekali lagi, kemudahan-kemudahan dalam menjalankan seluruh aktivitas kita dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena tidak semua manusia pada hari ini bisa bebas menjalankan aktivitasnya, bisa aman menjalankan seluruh kegiatannya. Semuanya hanya karena Allah Ta'ala, sehingga kita hari ini secara umum berada dalam situasi yang aman, situasi yang tentram. Kita beribadah tanpa ada yang mengusik kecuali syaitan. Dan yang mengusik kita setan. Akan tetapi mungkin di belahan dunia yang lain bukan hanya syaitan yang mengusik mereka beribadah, akan tetapi mungkin yang mengusik mereka adalah nama rudal, gimana betul? Iya, yang di belahan bumi sana mereka susah beribadah gara-gara ketika mau sahur mungkin mendengar bom berseliweran, rudal berseliweran, rudal yang bukan yang apa gitu. Kita tidak bisa membayangkan, dan ini semuanya atas kehendak Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walaula daf'ullahi an-nasi ba'dahum li ba'din maaf lupa. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Kalau Allah tidak menolak kekejian sebagian dari kalian terhadap sebagian yang lain, la fasadatil arda walakinallaha dzu fadlin 'alil alamin. Akan tapi hakikatnya Allah mempunyai karunia atas seluruh alam. Sehingga walaupun banyak orang yang dia punya kemampuan untuk berbuat jahat, akan tetapi Allah menahan tangan-tangan mereka, menahan hati-hati mereka, sehingga mereka tidak serta-merta menggunakan kekuatannya untuk mencelakakan kita. Kalaupun ada sebagian dari manusia yang mereka dibiarkan untuk membuat kerusakan di bumi, itu semuanya atas izin Allah Ta'ala. Akan tapi Allah yang mengatur itu semuanya. Dan itu adalah sesuatu yang akan terus terjadi sampai hari kiamat. Yang namanya perang, namanya perang di dalam kehidupan manusia dari zaman dahulu sampai hari ini, sampai hari kiamat, itu pasti akan terus terjadi. Hanya tinggal di mana Allah akan menempatkan itu semuanya, dan apakah kita akan menghadapinya atau tidak, itu semuanya wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Maka ketika kita mendapati dunia yang sekarang ini, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di dalam lingkungan kita, di negara kita secara umum, situasinya masih aman.
panjenengan yang sepuh-sepuh yang menangi zaman geger nggih, zaman tahun 65 mungkin ya, atau zaman sebelum itu, di mana negara Indonesia tidak baik-baik saja. Kaum muslimin beribadah tidak semudah sekarang. Ya, mereka yang beribadah diincar. Ini kata orang-orang tua dulu. Ya, orang yang rajin ke masjid diincar kayak. Itu memang zaman dahulu seperti itu. Ya, dan ini pasti sejarah pasti akan apa? Akan berulang. Paham betul? Kehidupan dunia itu, kenapa Allah menceritakan Nabi Adam terkait Raja Fir'aun, Haman, terkait segala macam umat-umat terdahulu, adalah sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Dan itu semuanya pasti akan terulang dalam kehidupan berikutnya. Akan ada orang-orang yang senantiasa membuat kerusakan. Ya, akan senantiasa ada manusia-manusia yang haus akan peperangan. Ya, karena merasa sudah kuat, merasa sudah super power, sehingga mereka menggunakan kekuatannya untuk menekan orang-orang yang lebih lemah. Kalau panjenengan melihat berita, panjenengan dukung mana? Ya, ya insya Allah semuanya mengikuti sedikit-sedikit gitu. Perangnya ke sinten kali sinten? Amerika bareng Amerika dengan siapa? Israel, ya. Musuhnya siapa? Iran, iya. Panjenengan anu bela di. Kenapa bela Iran? Jamaah rahimakumullah, di dalam kehidupan dunia ini sesuatu kadang nggak seperti yang kita lihat. Pada hakikatnya kita ketika menghadapi dunia yang seperti ini, kita mantapkan keimanan kita, itu yang penting. Nggih. Fadiru bil a'mali salihah. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, bersegeralah untuk beramal salih sebelum datangnya fitnah, sebelum datangnya ujian-ujian, di mana ketika ujian tersebut datang kepada kita, itu bagaikan malam yang gelap gulita. Kita tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Ya, Amerika kafir napa Islam? Campuran gitu. Iya, Israel Iran jadi apa? kita berbicara sedikit biar panjenengan punya pemahaman sedikit. Bahwasanya yang namanya Amerika jelas mereka negara Nasrani secara umum, hanya sekarang memang banyak di antara pemimpin orang-orang Amerika yang berbondong-bondong masuk ke agama Islam, alhamdulillah ya. Tapi secara umum mereka adalah orang-orang Nasrani ya. Sementara Israel mereka adalah secara umum adalah orang-orang Yahudi ya. Di dalam Al-Quran sudah sering disebutkan, kalau kita mendengar berita ya Bani Israel, itu berarti ya mereka ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, walan tardohan kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kaum muslimin sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya. Dalam ayat yang lain mereka senantiasa akan berusaha memerangi kaum muslimin sampai kita mengikuti agama mereka. Ini yang harus kita jadikan akidah. Orang Nasrani, orang Yahudi, mereka berusaha untuk menyesatkan kita, itu pasti dimanapun tempatnya berada. Ya, makanya kita
boleh bertoleransi, akan tapi tidak boleh kebablasan dalam hal ini. Untuk agama urusannya sendiri. Ini yang harus kita paham. Itu terkait dengan Amerika dan Israel. Sekarang bagaimana Iran? Iran itu jamaah rahimakumullah, agamanya bukan Islam. Paham ya? Moninya Republik Islam tapi bukan Islam. Karena dia itu agamanya Syiah. Syiah itu adalah bagian dari kelompok-kelompok yang membelot dari jamaah kaum muslimin. Di antara akidah mereka tidak mengakui para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kecuali hanya segelintir saja. Mereka tidak mempercayai namanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan seluruh sahabat, hampir seluruhnya dikatakan oleh orang-orang Syiah ini sebagai orang yang murtad dari Islam. Ini akidah mereka. Padahal Rasulullah sudah menyatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang terpilih. Bahkan diantaranya ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Orang Syiah ini tidak mengakui mereka. Dan orang Syiah ini jamaah rahimakumullah, mereka mengkafirkan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, Hafsah dan semuanya. Karena Aisyah itu anaknya Abu Bakar, Hafsah ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Ini semuanya dikafirkan oleh orang Syiah. Dan mereka ketika bersahadat itu berbeda dengan kita. Mereka benar mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akan tetapi mereka juga menyaksikan bahwa para sahabat itu kafir di dalam neraka. Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha, semuanya berada di neraka menurut orang Syiah. Ini yang harus kita pahami. Jadi secara umum, walaupun di negara Iran mungkin ada yang Islam Muslim seperti kita, mungkin secara umum negaranya, pemimpinnya itu adalah seperti itu landasan akidahnya. Landasan akidahnya seperti itu. Jadi kalau kita melihat situasi kenapa kok Iran justru malah menyerang Saudi, menyerang Qatar, menyerang negara-negara tetangganya, ini subhanallah, ini sesuatu yang kita tidak mengerti lah. Tidak mengerti secara umum karena jauh di sana itu permainan tingkat tinggi. Sing seneng bakul apa? Bakul jawat bakul rudal sing seneng laris. Betul? Pada hakikatnya yang berperang itu mereka bukan Islam semuanya, pemimpinnya bukan Islam. Makanya kenapa Saudi Arabia, Uni Emirat, mereka tidak buru-buru membalas. Kenapa? Karena kalau sudah membalas itu konfliknya meluas, menjadi konflik antara hampir mencapai mungkin perang dunia. Na'udzubillah. Dan ini adalah sesuatu yang kira-kira Allah mengetahui, mengetahui. Semuanya atas izin Allah tabarak wa ta'ala. Panjenengan kalau melihat sejarah bangsa Syiah ini na'udzubillah. Panjenengan masih ingat perang Iran dan Irak? Yang senior masih ingat gak? Tahun pinten itu? Saddam Hussein. Kalau Saddam Hussein secara umum agamanya seperti kita. Secara umum agamanya adalah seperti kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, berperang dengan Syiah Iran ini. Begitu juga Suriah kemarin zamannya Bashar Assad, itu adalah Syiah. Berapa banyak puluhan ratusan ribu kaum muslim seperti kita dibunuh oleh orang Syiah. Ini kenyataan sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau sekarang mereka berperang dengan Israel musuh Islam, Syiah juga musuh Islam, Amerika juga musuh Islam. Pada hakikatnya seperti itu.
Sehingga kita sebagai muslim, apa yang kita lakukan? Ya nonton saja. Gitu, sesama orang di luar Islam saling berperang. Jangan tertipu dengan kalimat Republik Islam. Ini dalam agama Syiah dikenal dengan istilah taqiyah. Taqiyah itu berpura-pura baik. Berpura-pura baik. Padahal di mana-mana yang namanya orang Syiah ini, mereka ketika berkuasa pasti akan membunuh orang-orang Islam seperti kita. Pasti itu. Dalam sejarahnya Syiah itu kan, kalau Iran itu dulunya adalah negeri Persia. Ya, Persia, penyembah api awal-awalnya. Dan mereka mulai menampakkan agamanya adalah ketika masa-masa Ali bin Abi Thalib itu. Dan itu sampai hari ini. Makanya alhamdulillah kita yang jauh dari pusat agama Islam, kita diberi hidayah oleh Allah Taala untuk bisa mengenal Islam secara benar melalui Al-Quran dan Sunnah. Kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah mendidik para sahabatnya, sehingga sahabat beliau yang jumlahnya sangat banyak, mereka semuanya adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah, sebagaimana untuk Nabi Isa, ya, Nabi Isa memilih Khawariyun di dalam Al-Quran, seperti itu sebutannya. Para sahabatnya Nabi Isa yang dimana mereka ikut menolong agama Allah, menyebarkan agama Allah. Begitu juga Nabi Muhammad punya Hawariyun, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Gitu. Kita meyakini bahwa kita beragama mengikuti mereka, akan tapi Syiah ini mereka menganggap semuanya kafir kecuali Ali, kecuali Fatimah, kecuali Hasan Hussein. Gitu. Padahal Ali bin Abi Thalib saja dia mengagungkan Umar dan Abu Bakar, mengakui bahwasanya manusia terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ini kenyataan sejarah yang bagi orang awam ya tidak banyak yang tahu. Sehingga mereka seolah-olah ya ketika terjadi peperangan Iran itu seolah-olah itu membela agama Islam. Lah, sama sekali tidak. Dia membela kepentingannya dewek. Itu tidak ada yang namanya membela Islam. Dari zaman sejarahnya nggak ada. Yang namanya Israel dan Syiah ini senantiasa memusuhi kaum muslimin. Ini yang harus kita garis bawahi. Dan ini menjadi akidah kita. Ya kita sih hanya berharap negara kita orang melu-melu nggih. Tapi ya wallahu a'lam. Ya kita tidak tahu bagaimana pemimpin-pemimpin kita akan bertindak. Karena kalau sudah ikut-ikutan dan kita terseret, maka ya kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang banyak. Gimana betul? Makanya jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini kita coba untuk banyak muhasabah, ya. Banyak introspeksi kepada diri kita sendiri. Seberapa jauh kita sudah menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seberapa jauh keikhlasan kita ketika kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ya, seperti tadi siang saya sampaikan di khutbah Jum'ah terkait muhasabah diri ini, saya sedikit akan mengulasnya kembali dalam prospek yang berbeda. Allah Tabaraka wa Ta'ala berpesan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan apa-apa yang sudah kita lakukan untuk menghadapi hari akhirat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad.
Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah dari semua kalian ini memperhatikan apa-apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok. Hari esok maksudnya kematian kita, hari akhirat kita. Sudah seberapa jauh persiapan kita untuk melakukan perjalanan menuju akhirat. Karena di akhirat nanti adalah tidak mudah. Kita akan mengalami perjalanan yang sangat panjang dan abadi sifatnya. Kalau di dunia, ya kita tidak tahu. Itu sekali lagi kita tidak tahu. Mungkin besok kita, ya negara kita berperang dengan India, kalau Papua misalnya, itu, atau dengan Malaysia, atau dengan Cina. Wallahu a'lam. Bisa saja kita semuanya bareng-bareng besok meninggal dunia, kenang rudal misalnya gitu. Sagena bahkan bisa. Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah, dari azab Allah kecuali orang kafir. Harus paham kita. Harus tahu bahwasanya bisa saja kita semuanya bisa terkena bencana besok, walaupun kita berdoa agar selamat. Akan tapi Allah itu mampu ya untuk menggulingkan, untuk membinasakan siapapun dalam sekejap mata. Makanya kita senantiasa berusaha istighfar kepada Allah, memohon kepada Allah, apapun yang akan terjadi, kita terjadi dalam keadaan sedang beramal soleh, sedang beriman kepada Allah, sedang dalam ketaatan. Jangan sampai kita dipanggil oleh Allah dalam kemaksiatan kepada Allah. Ini ayat-ayat yang sudah jelas di depan mata. Ya, sudah ada jelas di depan mata, baik dari pengalaman yang sudah terjadi maupun kita lihat teman-teman kita yang meninggal dunia. Bahwasanya kalau kita sering-sering bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka bisa saja kita meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kita perlu untuk muhasabah, untuk introspeksi kepada diri kita sebagaimana perintah Allah, memperhatikan apa-apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok. Jangan sampai kita menjadi seorang yang muflis. Ya, muflis kia artinya wong sing, ada yang masih ingat tadi siang? Apa pada turu kabeh? Muflis kia wong sing bangkrut. Ya, kalau muflis beda. Muflis itu beruntung. Kalau muflis itu bangkrut artinya dalam bahasa Arab. Ya itu. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti di hari kiamat dia datang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala zakat. Akan tetapi dia juga melakukan banyak kemaksiatan. Ya, banyak kebiasaan, suka menuduh orang, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, melakukan banyak keburukan di sana sini, menyakiti orang, melakukan kecurangan dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi, dia harus membayar apa-apa yang dia lakukan kepada orang-orang tersebut dengan pahala sholatnya. Pahala sholatnya diberikan kepada orang yang disakiti. Satu, kalau banyak bagaimana? Sholatnya kabeh entong gitu. Dari pahala puasa. Begitu juga akan, tapi masih banyak yang harus disauri. Puasanya entong. Pahala zakatnya orang tuh zakat sih. Ada ya zakat fitrah. Zakat fitrah. Tapi itu juga pahalanya habis untuk nyauri utang-utang. Itu ibaratnya seperti itu, diibaratkan orang bangkrut seperti itu. Ternyata hutangnya juga masih banyak juga. Apa yang terjadi berikutnya? Dosane wong sing diutangi akan digamblokna maring sing hutang. Sehingga apa yang terjadi? Dia akhirnya dijebloskan ke dalam api neraka. Gitu. Kita banyak beramal soleh, akan tetapi barangkali di antara amal soleh kita itu banyak juga yang tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Makanya kita harus muhasabah, introspeksi. Yang pertama adalah sebelum kita melakukannya, sebelum kita melakukan amal soleh apapun juga, kita harus muhasabah, mentimbangkan apakah saya menjalankan ini ikhlas lillahi ta'ala atau karena manusia. Apakah ini baik bagi saya atau buruk bagi saya, kita pertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya. Ini muhasabah yang pertama sebelum kita melakukan segala sesuatu amalan. Ini juga berlaku untuk urusan dunia juga. Sebelum melakukan segala sesuatu, timbang dulu, ya, jangan terburu-buru. Ya, mau apapun juga, mau melaksanakan bisnis, mau melakukan apalah, ya, mau menjodohkan anak, mau apalah, ya, banyak contoh. Itu harus dengan pertimbangan yang matang agar tidak menyesal di kemudian hari. Apalagi untuk urusan ibadah, ya, untuk urusan ibadah. Kita mau ngapain dalam beribadah ini, kita ikhlaskan terlebih dahulu tujuan kita. Jangan sampai tujuan kita bukan lillahi ta'ala. Karena kalau tujuannya sudah salah, oleh pahala namboten nggak dapat. Tujuannya karena keliru, niatnya salah. Kemarin sudah kami sampaikan, karena niatnya salah maka kita tidak akan diberi pahala. Maka senantiasa kita introspeksi ketika mau menjalankan ibadah. Yang kedua adalah introspeksi ketika kita sudah selesai mengerjakan amalan. Salat misalnya sudah selesai, kita introspeksi, salat saya apakah sudah benar, apakah tadi khusyuk atau tidak, apakah kita ikhlas menjalankannya, apakah kita sudah mencontoh Rasulullah dalam salat kita. Di antaranya itu ada beberapa poin, banyak poin yang harus kita koreksi setiap hari, ya, ketika kita di salat. Apakah tadi salatnya Quran dan, ya, dan menggugurkan kewajiban, ya. Kadang kita seperti itu, mungkin saking terburu-burunya sehingga lah sing penting salat, dengklak kayak kenjang cewek, ngerti-ngerti rampung, gitu. Ya kadang mungkin seperti itu, nggih. Nggih napa mboten? Nggih wong kula kadang seperti itu. Nggih, karena mungkin terburu-buru akan melakukan sesuatu sehingga salatnya tidak sempurna. Ya. Karena salat yang sempurna itu ya yang tumaknina, bacaannya teratur rapi, gerakannya rapi, pakaiannya rapi. Itu seperti itu. Dan kita senantiasa introspeksi dari mulai keikhlasan dalam mengamalkannya. Bagaimana? Apakah tadi saya ikhlas karena Allah Ta'ala? Terkait tata caranya, apakah saya sudah mencontoh Rasulullah SAW sudah betul atau tidak? Lalu terkait kekhusyuan kita, tadi salat saya khusyuk apa orang khusyuk? Dia tadi salat subuh paling-paling 5 menit, nggih. Orang ngasih, ya, hanya dengan full konsentrasi 5 menit mboten. Kayong semenit bisa. Ini, ya, panjenengan 5 menit salat subuh yang pikirannya di rumah, ana sing nang ana sing mikir badan barang. Ini, ya, itu seperti itu. Kita agar supaya apa? Agar kita berusaha untuk memperbaiki itu, ya. Lalu juga selanjutnya kita muhasabah, introspeksi diri terhadap hal-hal yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Mana yang lebih baik dikerjakan, mana yang tidak harus dikerjakan atau tidak perlu kita kerjakan. Apalagi ini di bulan Ramadan, kita harus senantiasa introspeksi, ya, hal-hal yang kira-kira bermanfaat kita kerjakan, hal-hal yang mendapatkan manfaat dunia dan akhirat kita kerjakan, yang tidak bermanfaat kita tinggalkan, hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita tinggalkan. Muhasabah setiap hari.
Karena kalau tidak kita introspeksi, maka akan kebablasan menganggap bahwa itu adalah sebuah kebaikan, ya. Daripada bengong misalnya, orang berpuasa menghabiskan waktunya dengan bermain medsos misalnya, padahal banyak mengandung kemaksiatan, banyak mengandung dosa. Ini kalau sudah kita muhasabah, nanti kita bisa menyaring-nyaring mana yang baik, mana yang buruk. Gitu. Begitu juga dengan perkara-perkara mubah atau kebiasaan yang kita lakukan. Kita harus bermuhasabah. Kalau saya misalnya, kalau kita semuanya misalnya dari pagi ya setelah selesai melakukan rutin ibadah, apa yang kita lakukan? Hal-hal yang mubah, hal-hal yang bukan sifatnya ibadah. Kalau memang itu berfaedah bagi kita dan berguna, maka kita lakukan. Kalau yang tidak berfaedah, maka tinggalkan. Karena bagaimanapun juga kita harus mengetahui bahwa segala yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai tanggung jawab. Ini yang harus kita sadari sebagai seorang mukmin. Kita akan menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala sendiri-sendiri. Panjenengan ibarat murid, ini akan dipanggil satu persatu, ya, satu persatu nanti akan diberi apa? Rapot, ya. Rapot. Ketika sudah membaca rapot, panjenengan pasti tahu kayak nyilene nyong, abangnya akeh apa itu. Nanti kita diminta oleh Allah untuk menghisab diri kita sendiri, itu untuk koreksi. Ini saya kasih kamu rapor nilainya begini, ngaku apa ora? Dan kita tidak bisa menghindar, ya, karena yang jadi saksi tangan kita, kaki kita, mata kita, mulut kita. Kita mengucapkan apa sewaktu di dunia, nanti mulut yang akan menjadi saksi. Panjenengan tidak bisa mengelak. Tangan panjenengan menjadi saksi, kulit panjenengan menjadi saksi. Kita semuanya akan seperti itu. Sehingga tidak bisa menolak. Apapun yang ada dalam kitab catatan amalan perbuatan kita, itu semuanya adalah benar pernah kita lakukan. Sekecil apapun. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dari kebaikan-kebaikan sekecil apapun akan tertulis dengan detail. Keburukan-keburukan apapun juga, baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Ya, tersembunyi bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Dia Allah berfirman, "In tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Apa yang kamu sembunyikan di dalam dada dan apa yang kamu tampakkan, Allah pasti mengetahui. Jadi percuma kita berpura-pura beribadah, percuma kita berpura-pura baik. Allah pasti mengetahui. Ini yang harus kita sadari bersama. Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita, dalam dada kita, dalam hati kita. Kerenteging hati baik ngerti itu. Jadi percuma kalau kita berpura-pura baik. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Tuhanmu kata Allah, sungguh kami akan menanyakan mereka terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Falanas'alannal ladzina ursila 'alaihim falanas'alannal mursalin falanakussanna 'alaihim min ilmin wa ma kunna ghaibin." Sungguh kami akan tanyai umat-umat yang diutus kepada mereka para rasul, dan pasti akan kami tanyai juga rasul-rasul tersebut. Kemudian pasti kami akan kabarkan hal itu kepada mereka berdasarkan ilmu kami. Sedikit pun kami tidak pernah jauh dari mereka. Ya, ini penegasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan ditanyai, para rasul akan ditanyai. Para rasul Muhammad itu akan menjadi saksi bagi kita. Ya, Nabi Muhammad SAW besok di akhirat akan menjadi saksi kita.
bahwasanya Allah sudah menurunkan Rasul, bahwasanya Muhammad SAW sudah memberitahukan semuanya terkait agama Islam, syariat agama Allah. Dan kita kaum muslimin akan menjadi saksi bagi umat manusia. Umat manusia yang kafir, yang tidak percaya kepada Islam, mereka tidak akan bisa mengelak kita yang menjadi saksi. Saya menjadi saksi, saya menyaksikan bahwasanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya menjalankan salat, saya menjalankan puasa. Orang kafir tidak bisa mengelak. Ya. Kalau ada yang mengatakan nyong ora tahu krungu, ya buktinya ada kaum muslimin, itu maksudnya. Saksinya seperti itu. Nabi Muhammad menjadi saksi kita panjenengan melaksanakan ibadah A, B, C, D sesuai apa enggak dengan tuntunan Rasulullah, dan Rasulullah yang menjadi saksi nanti. Itu ya. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi bahwasanya kita semuanya wajib kita untuk senantiasa bermuhasabah, senantiasa yakin dengan janji Allah bahwasanya kita akan menghadap Allah tabaraka wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, liyas'ala sadiqina an sidqihim, dan agar dia Allah menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Kalau mengaku di dunia melakukan kebenaran, amal solih, dia akan ditanya oleh Allah, bener apa enggak? Salatmu bener apa enggak? Jihadmu bener enggak apa enggak? Dakwahmu bener apa enggak? Apa kur ngelet tenar misalnya? Kita akan ditanya. Orang-orang yang benar saja ditanya, apa maning wong sing ora? Iya, kaum para rasul, para nabi semuanya akan ditanya oleh Allah Taala tentang yang dia lakukan. Apalagi bangsa kita, orang-orang, apalagi orang-orang yang tidak mau melakukan atau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Itu semuanya akan ditanya. Makanya jamaah rahimakumullah, ya, mari kita semuanya saling berintrospeksi, muhasabah kepada diri kita sendiri atas apa-apa yang sudah kita kerjakan, sehingga mudah-mudahan amal-amal soleh kita akan bisa memetiknya seperti yang kita harapkan. Kita nandur pari, ya, berharap panennya melimpah, ya, sing satu bulir menjadi 700 bulir, nggih, ngerasa biji dari 700, insya Allah ya panennya saya, nggih. Itu seperti itu, ya. Itu kaum muslimin seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Jangan sampai kita nandure 100 bulir metune, iya, itu karena kepangan tikus dan sebagainya. Begitu juga dengan amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan keterangan singkat ini bisa memberi kita motivasi untuk berbuat sebaik-baiknya dalam amal-amal saleh kita, mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah dan mohon perlindungan kepada Allah agar kita jadikan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan Al-Quran, menjalankan agama Islam ini sesuai syariat agama Allah, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah sahihah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.